kasih. Salam baktas, salam hormat Abi sebagai pribadi, Pak Haji dan Hamidi. Ini satu hal yang dulu cuma mimpi, dan mudah-mudahan Pak, ini akan menggejala ke kawasan yang lain, menggejala ke Sunda Cipta, ke KIC, ke yang lain, sehingga Karawang mampu menjadi kabupaten yang sejahtera. Alhamdulillah saya sudah nyampe di kawasan makasih, kawasan industri Mitra Kabupaten Karawang yang akan kita ikuti nanti kegiatan-kegiatan. Yuk kita lihat kegiatan. Dari jadwal jam 13.30 kami mulai saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu mewakili dari perusahaan masing-masing. Untuk hari ini agenda pembicaraannya perihal CSR yang terakhir kita lakukan tanggal 22 Maret 2022, dan hari ini agendanya yang pertama pemberdayaan warga Karawang Bapak Ibu Haji dan Muhammad. Selamat datang Pak Danu. Ya, Assalamualaikum. Lalu yang kedua Kepala Desa Parmulya Bapak Hanafi. Selamat datang Pak. Jadi mungkin sebelum kita lanjutkan acara diskusi kita, alangkah lebih baiknya kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Pak Lurah, ataupun nanti disambung dilanjut dengan dari Bapak Danu sebagai wakil dari pemerintah. Puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi. Alhamdulillah kita semua masih diberi bermacam-macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat barokah. Salawat sekarang kita surahkan kepada barak Haji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya harapan kami dari Kepala Desa masih banyak program-program yang ada di Desa Parmulya yang tidak tersentuh oleh anggaran yang dari pemerintah. Karena kalau kita ketahui wilayah kami banyaknya wilayah perhutanan, terus mungkin ada juga wilayah mungkin selain kawasan industri Mitra dan daerah-daerahnya yang ada di kawasan industri, kami punya kawasan PLD. Alhamdulillah kemarin dari kawasan PLD memberikan bantuan dengan anggaran CSR, yaitu membangun water treatment Pak di samping desa. Cuma dengan anggaran tersebut belum menyentuh ke semua lapisan masyarakat. Baru pembangunan water treatment, sedangkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, serta terima kasih atas perhatiannya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lurah atas pemberitahuannya ke kami perihal CSR yang sudah dilakukan oleh desa. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Danu sebagai wakil dari pemerintah Kabupaten Karawang. Silakan Pak Danu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, juga nikmat sehat walafiat. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tentunya bagi kita semua. Ya, semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, saya hormati Bapak Kepala Desa Pak Janapi, ya, Desa Parumulya, kemudian Pak Ade dari media, wabil khusus Pak Mr. Mike, ya, alhamdulillah ini tim CSR di kawasan Kim, kemudian juga sudah Cipta di Kim, kemudian rekan-rekan ini yang hadir dari Karang Taruna, kemudian Bapak Ibu, para tenan yang ada di kawasan Mitra Kabupaten Karawang ini, alhamdulillah bisa memenuhi undangan panitia khusus dalam pembahasan di CSR ini. Mohon maaf, kebetulan hari ini ya sebenarnya saya juga lagi ada kegiatan nih Pak Mike, ya, ada kegiatan di Tangerang Selatan. Jadi karena ada undangan dan saya harus menghargai, kemudian juga ya pertanggungjawaban saya juga, ya, tanggung jawab saya kaitan dengan kondisi yang ada di pemerintah Kabupaten Karawang, sehingga giat tadi saya selesai jam 11 dari kegiatan, saya izin dulu langsung menuju ke tempat ini. Mungkin tadi yang sampaikan oleh Pak Kepala Desa Parumulya, Pak Jenapi, itu sebagian kecil ya yang kondisi hari ini ada di Kabupaten Karawang. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua bahwa Kabupaten Karawang itu terdiri dari 297 desa, 12 kelurahan, kemudian 30 kecamatan, dengan jumlah penduduk kita ya berdasarkan BPS kemarin di tahun 2020 itu 2.365.000, jadi hampir 2,4 juta. Nah, kemudian kami di DPRD menetapkan anggaran untuk Kabupaten Karawang untuk tahun 2022 yaitu 4,9 triliun. 4,9 triliun. Dan hari ini saya juga yang masuk di mohon maaf, mungkin Bapak Ibu ada yang tanya ya, nama saya Danu Hamidi, mohon maaf nih Pak Mek ya, kalau dengan Bapak sudah alhamdulillah sudah ketemu, nah, kalau ke Pak Ade ini sering kali lah ketemu. Jadi nama saya Danu Hamidi dan saya Wakil Ketua Komisi 1 di bidang pemerintahan, kemudian juga masuk di Badan Anggaran dan di Badan Musyawarah. Hari ini giat saya sedang melaksanakan pembahasan yaitu di Badan Anggaran untuk laporan kinerja Bupati tahun 2021. Sehingga penting artinya saya datang di tempat ini untuk diketahui oleh Bapak Ibu semua, karena cerita CSR ini adalah sangat erat kaitannya dengan RPJ yang sedang kami bahas di DPRD. Kabupaten Karawang di tahun 2021 itu mungkin ini sudah diketahui oleh semua Bapak Ibu semua, ini yang telah membantu di wilayah Kecamatan Ciampel di 7 desa Pak ya? Termasuk Parumulya Pak. Termasuk Parumulya ya, Parumulya itu alhamdulillah ini ada peningkatan perbaikan. Ini adalah dorongan-dorongan dari rekan-rekan khususnya dari tim CSR Pak Mike ya, kemudian yang lain-lainnya. Nah, ini bukti konkret kalau perusahaan itu adalah ada kepedulian terhadap masyarakat di ring 1 ini. Nah, kemudian Kabupaten Karawang tahun 2001 ya,
itu ada sekitar 25 desa yang masuk ke desa miskin ekstrim, ya, masuk ke dalam desa miskin ekstrim. Nah, miskin ekstrim di sini itu adalah dihitung dari pendapatan mereka setiap harinya. Dan rata-rata pendapatan mereka ini kurang dari 30.000 setiap hari atau di bawah itu, sehingga hanya 15 ribuan ya Pak Lurah ya? 12 ribu ya, 12 ribu. Nah, itu kalau misalnya kita hitung dengan angka itu sangat jauh. Nah, dengan miskin ekstrim ini memang kalau saya dari awal sudah menyampaikan bagaimana kebijakan pemerintah ini harus ada keseimbangan di daerah-daerah yang masuk ke dalam kawasan industri, masuk ada yang di pemukiman sampai dengan masyarakat yang ada di desa-desa. Ini yang harus ada dorongan-dorongan konkret program, karena kita tidak bisa meninggalkan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Di kawasan industri, mohon maaf di sini kebanyakan ya kalau logika saya kalau wilayah-wilayah desa yang ada di kawasan industri kan nggak mungkin. Kalau ini masuk kepada masyarakat. Yang saya sampaikan tidak salah, Pak Mang. Tidak salah. Kalau misalnya water treatment itu belum selesai, Pak Ade. Belum. Udah selesai. Belum menyeluruh. Ya, itu. Jadi ini belum dinikmati semua, belum mampu melayani semua masyarakat yang seperti itu. Nah, kemarin saya sampaikan. Jadi ini harus hadir pemerintah daerah melalui PDAM itu masuk ke masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Ciampel ini. Nah, cerita dengan kemiskinan, ya, kemiskinan Karawang ini bertambah, Pak. Sekarang Kabupaten Karawang ini ada peningkatan, ya, itu baru satu desa, baru di Parung Mulia saja. Wilayah kami cukup luas tadi, ada 297 desa, 12 kelurahan, perlu biaya yang cukup besar. Dengan COVID 2 tahun ini sangat luar biasa, Pak. Sekolah-sekolah kita, ya, saya tidak perlu saya jelaskan, di media sangat jelas ya, ada pembangunan yang roboh, ya. Ada juga yang sudah rusak berat. Hitungan kemarin yang saya terima itu kurang lebih ada 600 sekolah, Pak, yang rusak berat. Ini perlu biaya-biaya yang cukup besar. Oleh karenanya tadi, jadi sekali lagi mari kita kerjasama. Dari 50 perusahaan lebih yang ada di KIM ini adalah untuk memperhatikan kondisi masyarakat minimal ini di Ciampel khususnya Parung Mulia, ya. Tapi saya berharap ya bukan Parung Mulia saja, ya, nanti di program bukan Parung Mulia saja, tapi desa lain yang bisa diketahui nanti datanya, Pak Ade, mana yang perlu didorong, mana yang perlu dibantu, atau mungkin saja nanti ke wilayah utara, kan itu, Pak. Ya, sementara mangga silahkan tata dulu yang baik di Parung Mulia ini, sehingga nanti bisa bergeser ke desa yang lain. Sebagai upaya adalah untuk membantu pada pemerintah daerah, baik itu dari pendidikan, dari lingkungan hidup, kemudian sisi ekonomi. Ya. Nah, kalau misalnya ada kegiatan sentuhan, ya, kalau CSR ini jelas, mohon maaf nih Bapak, Ibu semua, saya sekali lagi mohon maaf saya agak panjang. Ya. Kalau tadi cerita ini adalah perusahaan yang punya tanggung jawab dengan perusahaannya, Pak Mak. Ya. Nah, ada juga ya, ada kegiatan-kegiatan lain yang sentuhan kita adalah dari pribadi-pribadi kita. Ada pribadi kita. Mohon maaf begini, Kabupaten Karawang
bukan karena saya senang olahraga, ya. Walaupun saya sekarang sudah jarang olahraga nih Pak, karena udah tua Pak. Kalau dulu Pak Ade masih muda mungkin olahraga mulu. Ya beda Pak. Kalau senang kalau udah tua ya sesuaikan olahraganya yang tua-tua Pak. Nah, itu. Jadi tidak harus itu ya. Kalau saya berpikir secara logis bahwa Persika itu Karawang itu harus ada di Liga 3. Harusnya di Liga 1. Kenapa? Karena Kabupaten Karawang ini dari dulu sudah kabupaten lumbung padi di Jawa Barat. Kita 20%, nasionalnya 9,8%. Dengan luasan setiap tahun panen di Kabupaten Karawang itu 120.000 hektar. Tidak kurang. Ya. Duit Karawang itu dari satu komoditas dari padi saja sudah 6 triliun. Sudah 6 triliun. Itu dengan luasan. Nah, kemudian kenapa kok olahraga yang hampir, mohon maaf, mungkin saja ada atlet-atletnya yang di kawasan yang tidak terperhatikan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Sentuhan pribadi itu maksud saya begini. Kalau tadi ada 50 perusahaan yang ada di KIM, di top manajemennya itu kan tidak kurang dari 20 orang ya Pak Mek ya. Lebih nggak Bapak, Ibu? Di manajemennya, di perusahaan Bapak, ada nggak? Kira-kira, mohon maaf nih yang di depan, Pak RD. Di top manajer Bapak, di manajemen, ada berapa orang? Ada berapa? 5 orang. 5 orang. Kemudian yang lainnya berapa? Yang di staff itu? Staffnya, pokoknya totalnya staff sama yang di office itu ada sekitar 50 orang. 50 orang. Itu ada 50 orang, Pak. Nah, maksud saya begini. Saya sudah menyarankan kepada pemerintah daerah, jangan sekali-kali ini minta kepada perusahaan. Jangan menyampaikan bahwa nanti kewajiban misalnya perusahaan Bapak ini untuk olahraga 5 juta, 10 juta, apa dari itu. Karena manajemennya panjang. Birokrasinya panjang. Kalau dengan sentuhan hati, misalnya hari ini insya Allah Pak Kepala Desa juga dalam keadaan sehat, Kepala BPD, Ketua BPD juga hari ini. Mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan Ramadan yang kita jalani hari ini, untuk yang tidak menjalani ibadah puasa juga tidak harus merasa berdosa, karena itu urusan kita masing-masing Pak. Dan mudah-mudahan sekali lagi terima kasih, salam baktos, salam hormat Abi Sempuri pribadi, Pak Haji dan Hamidi. Ini satu hal yang dulu cuma mimpi, dan mudah-mudahan Pak, ini akan menggejala ke kawasan yang lain, menggejala ke Sunda Cipta, ke KIC, ke yang lain sehingga Karawang mampu jadi kabupaten yang sejahtera. Nah, kiranya tutup sampai di sini. Barangkali untuk pertanyaan yang lain dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore bagi kita semua. Yang saya hargai dan hormati Bapak Insinyur Haji Danul sebagai Wakil Komisi 1 anggota DPRD Kabupaten Karawang. Yang saya hargai dan hormati Pak Hanafi sebagai Kepala Desa, dan juga Pak Adi dari media, dan juga dari pihak KIM ya, yang telah menjadikan tempat bagi kami. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian dari tenan-tenan dari perusahaan yang ada di KIM, dan juga yang saya hargai dan hormati juga Pak Gomin sebagai Ketua CSR Desa, Pak Dono sebagai Ketua Karang Taruna ya, dan juga mungkin Bapak Ibu yang lain yang tidak bertugas.
dapat merubah kehidupan daripada masyarakat itu sendiri dalam mungkin dari beberapa hal yang terkait, baik dari segi pendidikan ya, itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dari segi kesehatan juga, pelayanan kesehatan bisa berjalan dengan baik ya, karena ini ada renovasi posyandu juga, dan juga dalam hal pengadaan air bersih pada desa-desa yang dusun-dusun yang krisis masalah air bersih ya, baik di belakang kawasan itu Simargale 3 atau Cibenda dan juga di Cikamuning. Iya, dan kami sangat berterima kasih juga dari pihak Pak Haji Danu, dari pihak Wakil Komisi 1 DPRD Kabupaten Kerawang juga hadir support akan kegiatan CSR kami. Iya, kami sangat berterima kasih. Iya. Begitu juga dengan Pak Lurah sebagai Kepala Desa, Pak Haji Hanafi, dan juga dari BPD dan juga dari media itu sendiri, iya, dari PBI, iya, Pos Berita Indonesia, iya, terima kasih. Ya, Pak Kades, ya, mungkin sampaikan. Harapan kami dari pemerintahan desa, saya selaku Kepala Desa Palu Mulya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenan yang ada di wilayah kami di Desa Palu Mulya untuk bisa membantu kegiatan yang dari CSR tersebut. Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih meningkat untuk CSR tersebut sehingga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di desa kami, yaitu Desa Palu Mulya. Ya. Ya. Terima kasih nih Pak Kades ya, Ketua BPD. Ya, terima kasih Pak. Bang Mak, kemudian Pak Ade, semuanya yang semoga tujuan kita membangun masyarakat desa Pangmulu yang bisa terwujud dengan baik. Amin. Dan tentunya menjadikan satu amal ibadah bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.